Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, Indonesia telah menjadi saksi perkembangan pesat dalam sektor industri digital. Fenomena ini telah melahirkan sejumlah perusahaan dengan valuasi mencapai 1 miliar US dollar, atau yang lebih populer dikenal sebagai unicorn. Revolusi digital yang berlangsung telah memicu transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pemerintahan, dan pola perilaku konsumen. Perusahaan-perusahaan tradisional dan pemerintah Indonesia beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini, menggeser fokus mereka dari model bisnis konvensional ke bentuk online yang lebih dinamis. Langkah ini diambil untuk memanfaatkan peluang yang disajikan oleh era digital, termasuk akses global yang lebih luas dan koneksi yang lebih kuat dengan konsumen. Revolusi digital ini juga berdampak pada cara konsumen berinteraksi dengan produk dan jasa. Pasar fisik melihat peralihan signifikan ke pasar maya, dengan konsumen semakin nyaman berbelanja dan bertransaksi secara online. Dalam menghadapi perubahan ini, CNBC Indonesia telah muncul sebagai salah satu sumber berita paling terpercaya. Dengan komitmen untuk menyajikan informasi yang terkini dan akurat, CNBC Indonesia menyediakan wawasan mendalam mengenai dunia bisnis dan teknologi. Melalui pendekatan yang didukung oleh riset kuat, CNBC Indonesia berhasil mempertahankan posisinya sebagai kanal teknologi terkemuka nomor 1 di Indonesia. Data dari Comscore yang dirilis pada Juni 2023 menunjukkan bahwa CNBC Indonesia berhasil meraih lebih dari 3,7 juta pengunjung, mengalahkan pesaing-pesaingnya di media lain. Salah satu sorotan utama dalam kalender CNBC Indonesia adalah Tech Conference. Acara tahunan ini menjadi platform penting yang menghadirkan para ahli dan narasumber terkemuka dari berbagai bidang dalam industri teknologi. Konferensi ini menjadi wadah untuk membahas perkembangan terbaru di dunia teknologi. Melalui diskusi mendalam, presentasi, dan panel diskusi. Dengan menghadirkan pemikiran terkini dan analisis mendalam, Tech Conference ini memberikan wawasan yang berharga bagi para profesional, pelaku bisnis, dan masyarakat yang ingin tetap terhubung dengan perkembangan terbaru dunia teknologi. Dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2023, Collaboration for Innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di CNBC Indonesia Tech Conference 2023. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk acara kita malam hari ini. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, saya Syafinas. Saya yang akan memandu acara hari ini hingga usai nanti. Dan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar tentunya karena adanya dukungan oleh Shopee dan juga Koswa. Ya, sebelum memulai acara malam hari ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selamat malam, Pak. Selanjutnya selamat malam dan selamat datang kepada Ibu Dwina Septiani Wijaya selaku Direktur Utama Peruri. Bapak Honesti Bashir selaku Direktur Grup Business Development Telkom Indonesia. Seluruh tamu undangan dan juga mahasiswa yang hadir di sini, boleh dong berikan tepuk tangan untuk antusiasmenya malam hari ini. Bapak Ibu, industri digital Indonesia yang berkembang dalam 1 dekade terakhir telah melahirkan perusahaan dengan valuasi mencapai 1 miliar US dollar atau yang sering kita sebut dengan unicorn. Revolusi digital mendorong perusahaan tradisional hingga pemerintah untuk ikut terjun langsung dalam teknologi online. Di sisi lain, Tech Winter yang menerpa ekosistem industri teknologi global mendorong startup untuk mencari mitra demi keberlangsungan hidupnya. Di tengah dinamika ini, bagaimana kira-kira peran pemerintah dalam merespons setiap tantangan yang ada? Untuk itu, kami persilahkan kepada yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk memberikan keynote speech.
Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya terus terang baru datang dari India, gitu ya, dari ada G20, jadi baru datang masih agak kaget-kaget dibawa ke sini, gitu. Dikasih teks, katanya mesti ngomong apa, gitu kan. Oh ternyata ini bicara mempertemukan antara investor dan entrepreneurnya untuk perusahaan-perusahaan startup. Dan karena saya orang kesehatan, jadi saya bicaranya mengenai startup kesehatan. Bapak Ibu, di industri kesehatan, ini kan banyak investor dan banyak entrepreneur. Pengennya kan bagaimana cara perusahaannya bisa cepat-cepat jadi unicorn. Gitu ya. Nah untuk bisa cepat-cepat jadi unicorn, kita harus milih memang sektor industri yang pertumbuhannya pesat. Kesempatan untuk tumbuhnya besar. Nah saya mau kasih sedikit background. Industri kesehatan itu terbagi dua ya. Satu yang pharmaceutical, yang obat-obatan, itu sekitar 1,4 triliun US seluruh dunia ya. Yang jasa layanannya, industri yang kedua adalah industri jasa layanan kesehatan. Seperti rumah sakit, laboratorium, itu sekitar lebih dari 4 triliun US. Jadi size-nya itu besar sekali. Dan yang kedua, industri kesehatan itu prioritasnya ya untuk setiap manusia itu yang paling tinggi. Maksudnya begini, saya sebagai bankir, kalau kita punya uang, oh ini ada kesempatan invest di startup yang bisa membuat kita jadi sangat kaya. Kita masukin 100.000 US dalam waktu 5 tahun bisa jadi 10 juta US. Gitu kan? Bagus kan? Jadi kalau kita punya uang 100.000, pasti akan kita taruh ke sana. Karena bisa jadi 10 juta US dalam 5 tahun. Coba kalau dikasih opsi berikutnya. Iya, tapi Bapak kena penyakit kanker dan umurnya hanya bisa 1 tahun. Gitu kan? Jadi kalau Bapak invest di sana, dalam 5 tahun uangnya Bapak bisa dari 100.000 jadi 10 juta, tapi umur Bapak cuma 1 tahun. Gitu. Ngomong sama Tuhan misalnya minta. Atau Tuhan bisa kasih opsi kedua. Bapak taruh 100.000, jadinya cuma jadi 110.000, tapi hidupnya 20 tahun. Pilih mana? Nggak ada orang yang pasti akan pilih pengen hidupnya pendek. Ya. Dan pasti prioritasnya lebih tinggi dari investasi uang. Jadi jelas tuh, saya sebagai bankir kemudian pindah sebagai kesehatan, yang satu urusannya uang, satu urusannya jiwa. Urusan jiwa tuh lebih tinggi prioritasnya di semua manusia. Seberapapun dia bilang dia cinta dengan Tuhannya. Ya, dia cinta dengan Tuhannya, tapi ya udah kalau gitu menghadaplah Tuhan secepat-cepatnya. Ya teman saya duluan, gitu masih suruh menghadap. Karena nggak mungkin dia mau. Ya, jadi secara prioritas industri ini paling tinggi dalam hierarki kebutuhan manusia. Jadi pasti investasi spendingnya pasti nomor 1 prioritasnya. Yang nomor 3, ini fakta yang saya ingin kasih, adalah bahwa Indonesia potensinya besar sekali, upside-nya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Ngitungnya gimana? Saya ngitungnya simple. Orang Indonesia sekarang rata-rata usianya hidup 72. Ya. Jadi kalau saya suka bercanda ketemu senior-senior saya, umurnya berapa Pak? 71. Masih ada 1 tahun lagi untuk mencapai rata-rata hidup usia Indonesia. Umurnya berapa? Udah 74. Bonusnya udah 2 tahun. Gitu ya. Jadi kalau saya di sini, saya masih ada waktu, saya bakal 60 kan tahun depan kan, masih punya 12 tahun lagi. Gitu kira-kira rata-rata kan? Rata-rata. Nah, untuk bisa mencapai 72 tahun, orang Indonesia tuh belanja kesehatannya rata-rata juga per orang setahun tuh $130. $130. Malaysia itu 76 tahun, lebih tinggi kan, karena lebih maju lah negara. Dia belanjanya $430, beda $300. Singapura lebih tinggi lagi, 84 tahun, belanjanya sekitar $2.800. Jadi selisihnya $2.700 per orang sama kita. Jadi teman-teman nih, kalau orang-orang kayak saya gitu, ini Nana sama Pak Honesty ini teman, walaupun mereka agak di bawah saya sedikit gitu ya.
Kan kita merasa bahwa walaupun kita aging 60, bakal 60 tuh mereka juga very very soon. Saya kan bakal 60 tahun depan. Kan mereka berdua juga bakal 60 segera gitu menyusul saya. Kita merasa hidup kita masih ya insya Allah masih sehat lah. Jadi populasi Indonesia udah pasti menua kan. Makin lama makin tua. Saya bawa Dokter Nizar yang bantu saya di ini nih. Itu banyak orang kalau lihat suka salah duga umurnya berapa. Itu jauh di atas saya umurnya kan, tapi masih kelihatan sehat. Ya. Jadi kalau kita nanti dalam 5 tahun ke depan rata-ratanya naik dari 72 ke 76 kayak Malaysia. Logikanya sederhana ya. Kalau sistem kesehatan kita sama bagusnya dengan Malaysia, which is kita nggak sebagus mereka itu. Belanjanya kan akan naik dari 100 ke 400, $300. Nah $300 kali 280 juta orang berapa? Itu 84 miliar dolar potensinya. Ya kan? Orang pasti akan belanja. Loh itu dia nggak mau mati kok, dia mau umur panjang pasti dia belanja. Begitu dia belanja, belanjanya akan sama dong dengan Malaysia. Kalau usia yang lebih tua kan belanja kesehatan lebih besar. $300 kali 280 juta, 81 miliar dolar. Kalau dalam 10-15 tahun kita sama dengan Singapura jadi $2.800, dari sekarang posisi 130, 2.700 selisihnya kali 280 juta. Itu 700 miliar dolar. Ada kesempatan buat 700 unicorn di Indonesia. Gitu kan? Karena memang potensinya besar sekali di sisi kesehatan dan dia prioritas. Orang pasti spending di sana. Pasti begitu tua dia paling takut mati. Makin tua makin takut mati kan, makin kaya kan. Dia ingin menikmati uangnya lebih banyak. Jadi pasti dia spending uangnya untuk kesehatan. Lebih banyak kesehatan pertumbuhannya daripada untuk investasi. Gitu. Muda masih investasi. Kita lihat di WA grupnya. Gimana nih bisa dapat berapa, multiple-nya berapa gitu kan. Tapi nanti kalau udah tua gitu, obatnya apa, dokternya siapa, rumah sakitnya di mana. Kira-kira begitu. Diskusinya seperti itu. Jadi itu yang nomor 1. Opportunity-nya bagus. Nah, bab 2, investasinya di mana? Khususnya di kesehatan. Tadi kan kesehatan opportunity yang bagus. Nah, di dalam reform kesehatannya kita ada 2 yang ada reformasi yang menurut saya dampaknya ke teman-teman besar. Yaitu reformasi nomor 6-nya kita. Reform di bidang healthcare technology. Terbagi menjadi info technology dan biotechnology. Info teknologi teman-teman udah lihat lah. Sekarang banyak kan info teknologi startup, bisa itu travel related business, bisa itu logistik, dan lain sebagainya lah. Di healthcare juga ada. Banyak ya teman-teman yang udah masuk misalnya telemedicine services, itu info teknologi lah. Mengenai artificial intelligence diagnostic, itu semuanya di bidang information technology. Healthcare information technology startup. Tapi kita selain yang healthcare information technology, kita ada juga yang healthcare biotechnology startup. Ya karena memang sekarang industri kesehatan itu sudah makin presisi, sudah makin ilmiah lah dibandingkan dulu. Ya, saya suka ceritanya dulu kalau kita ketemu dokter pengen periksa apakah kita punya masalah jantung apa enggak, dokter pasang stetoskop, dia tempelin di sini. Oh, deg-degannya begini, oh sakit jantung. Menurut saya sebagai insinyur dari ITB, saya bilang rada nggak ilmiah ya sebenarnya ya. Kalau lihat deg-degan sakit jantung dari mana gitu. Barangkali dia deg-degan ketemu pacarnya, dia bisa dibilang sakit jantung, bedanya deg-degannya gimana gitu ya. Tapi kan teknologi berkembang kan. Teknologi diagnostik yang tadinya orang lihat periksa sakit jantung pakai stetoskop, kemudian berkembang jadi oh ada teknologi periksa darah, lab darah. Ambil darahnya, kolesterolnya tinggi apa enggak? HDL-nya tinggi enggak? LDL-nya tinggi enggak? Trigliserid tinggi enggak? Oh kalau tinggi, bisa sakit jantung. Udah lumayan ilmiah menurut saya. Ya. Walaupun belum tentu orang yang kolesterolnya tinggi kena sakit jantung. Tapi seenggaknya udah lebih ilmiah dibandingkan pakai stetoskop, denger deg-degannya jantung kita. Kemudian teknologi berkembang lagi. Yang tadinya teknologi pemeriksaan darah, berkembang jadi teknologi radiologi gitu. Pakai CT scan, 128 slice, 256 slice, lihat tuh jantungnya. Oh ada sumbatan, wah nanti bahaya nih, bisa kena serangan jantung. Wah itu udah sebagai orang fisika itu udah lebih ilmiah tuh. Ya.
Karena ada unsur-unsur engineeringnya masuk. Kita sebagai engineer merasa bangga, oh bisa juga kita masuk ke sini, supaya lebih ilmiah. Nah teknologi berkembang lagi kan, sekarang ada yang namanya bioteknologi kesehatan. Di mana dengan kita periksa DNA-nya satu orang, terjadi mutasinya di posisi berapa, kita tahu, oh bakal kena sakit jantung nih. Karena mutasinya sudah terjadi. Ya. Nah, pemahaman mengenai komponen terkecil dari makhluk hidup inilah yang saya rasa kedepannya akan menjadi kesempatan yang sangat besar untuk teman-teman yang mau masuk ke startup di kesehatan untuk seize the opportunity. Ya. Saya seorang scientist sebenarnya, cuma bukan medical scientist. Saya adalah seorang physical scientist. Saya juga seorang bankir yang banyak melihat bisnis-bisnis naik dan jatuh. Kayak bisnis startup, cepat naik, cepat jatuh. Cepat timbul, jadi CEO, cepat pensiun, jadi pengangguran. Itu kan cepat sekali. Kalau kita baca di e-commerce-nya Instagram, gitu, e-commerce-nya Instagram. Nah, saya ngelihat tuh sebagai orang fisika, bahwa di tahun 1800-an ada pemenang Nobel Prize namanya James Dalton. Dia berhasil menemukan komponen terkecil dari benda fisik, namanya atom. Penemuan ilmiah ini 10 tahun, 20 tahun kemudian jadi industri besar di bidang industri nuklir. Nuklir technology, space station technology, transistor technology, itu semuanya berasal karena manusia sudah bisa menjabarkan sifat-sifat benda secara sangat pasti karena penemuan atom ini. Dan ini change humanity forever. Ya. Peradaban manusia berubah karena adanya nuclear energy, ada nuclear bomb. Itu disebabkan ada penemuan komponen terkecil dari benda fisik oleh seorang fisikawan. Nah, history kan suka berulang itu, sejarah berulang. Di awal 1900-an itu ada engineer-nya AT&T, namanya Claude Shannon. Dia menemukan komponen terkecil dari informasi. Tadinya komponen terkecil dari benda fisik, sekarang komponen terkecil dari informasi. Namanya binary digits atau bits, gitu ya. Nah, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, scientific invention ini menjadi industri besar. Industri microprocessor, kan 101010. Kemudian industri hardware, industri software, industri komputer, Facebook, TikTok, Instagram, segala macam kemudian jadi. Dan ini merubah ini budaya manusia, kehidupan manusia, karena penemuan komponen terkecil dari informasi yang namanya bits di tahun 1900-an. Nah, ini terulang lagi sejarah nih, saya yang udah mengamati ini. Sekarang terjadi penemuan komponen terkecil dari makhluk hidup. Bisa tanaman, hewan, sama manusia, namanya DNA. Rosalind Franklin, Watson, Crick, itu nemuin DNA di 1950-1960-an. Komponen terkecil dari makhluk hidup. Nah, sekarang baru mulai industrinya jalan. Contohnya apa? Contohnya vaksin mRNA yang disuntik tuh. Itu Pfizer sama Moderna. Itu biotechnology product yang hanya bisa dibikin karena kita paham sekali tuh komponen terkecil DNA sama RNA itu behaviornya seperti apa. 20 tahunnya lalu nggak ada tuh. Bikin vaksin ya 8 tahun, 10 tahun. Sekarang COVID 22 bulan selesai. Karena mungkin masih bisa cepat, 6 bulan masih bisa selesai. Kemarin saya meeting sama WHO 100 hari dia mau bikin vaksin itu, kalau ada virus dia bisa bikin vaksin dalam 100 hari. Itu semuanya terjadi gara-gara adanya scientific invention dari the smallest component of living things, namanya DNA. Dan ini akan lead to a major industrial revolutions, sama seperti computer technology shake the world, bikin beberapa dari teman-teman kita sangat kaya, karena mereka ride the wave, seize the opportunity pada saat invention itu terjadi, timingnya masuk. Jadi teman-teman, timing itu akan masuk di bioteknologi very very soon. Jadi kebanyakan nih teman-teman bilang, saya mau investor, saya entrepreneur,
saya ingin kekayaan saya berlipat-lipat. Saya nggak mau tumbuhnya percentage. I want to grow by multiples. Oleh karena itu saya fokus ke West Coast, Californian Belt untuk information technology. Saya bilang, nanti dulu sebagai Menteri Kesehatan. Kalau ngomongin multiple nggak hanya gitu. Ada juga tuh bioteknologi di Boston, Massachusetts Belt di East Coast. Jadi jangan hanya ke sini aja sekolahnya. Sekolahnya ke sana juga. Di sana ada tuh Moderna, wah 3 kali lipat, 4 kali lipat. BioNTech mungkin 8 kali multiples dia. Cepat. Ada namanya, makin banyak Kak. Regeneron. Semua obat-obatan dulu berbasis kimia, sekarang berbasis biologics, biosimilar. Nah itu sebabnya, ini kebetulan namanya insting ya. Waktu saya jadi Wamen BUMN, kita suruh merger perusahaan-perusahaan farmasinya BUMN. Ada Bio Farma, Kimia Farma TBK, Indo Farma TBK, Papros TBK juga ya Pak Onesi. TBK-nya 3. Kita merger, kita bukan angkat Kimia Farma, yang paling terkenal kan Kimia Farma. Kita angkat Bio Farma jadi holding. Kenapa? Karena ya Kimia Farma artinya farmasi dibikin berbasis kimia. Itu masa lalu gitu kan. Masa depannya farmasi obat-obatan akan dibikin berbasis protein atau biologics atau biosimilar. Dan data sekarang per akhir tahun lalu, total revenue farmasi yang sekitar 1,4 triliun itu mungkin lebih dari 50% in term of value itu udah berbasis biologics, bukan berbasis chemistry ya dari petrokimia. Nah itu teman-teman menunjukkan itu bisa masuk ke sana tuh. Bisa masuk ke sana. Nah sekarang apa yang pemerintah lakukan? Jadi semua semua startup baik di healthcare technology, information technology maupun healthcare biotechnology itu give you a huge opportunity untuk multiples. Kenapa? Karena memang market yang besar. Indonesia start at a very low, bankir bilang you buy low, sell high, gitu kan intinya kan. Kemudian yang ketiga, priority-nya for every human being always number one. Orang pasti spend money-nya ke sana, nggak spend yang ke hal lain. Itulah sebabnya kenapa Dirut Mandiri pindah jadi Menteri Kesehatan, karena dia melihat masa depan juga, Nah sekarang yang terakhir nih buat teman-teman. Nah yang pemerintah lakukan apa? Nah pemerintah sudah lakukan, kita rubah undang-undangnya supaya bisa memfasilitasi ekosistem yang baru ini. Kita terbitkan regulasi di mana tahun lalu ya, akhir tahun ini semua data rumah sakit, laboratorium, klinik, puskesmas, dan apotek harus nomor 1 harus digital dan standarnya ikut standarnya kita. Ya, ada yang namanya ICD-9, ICD-10 standard untuk treat anak, untuk diagnostik dan perawatan. Ada namanya SNOMED, itu standar di rumah sakit. Ada namanya standar DICOM, itu untuk standar kalau kita di scan kan ada gambarnya kan, ada foto, CT scan, di X-ray foto, atau kalau misalnya di MRI kan gerak-geraknya kelihatan, itu ada standarnya itu di kesehatan. Kita bikin dictionary-nya biar sama seluruh Indonesia. Kalau paracetamol dicatat di rumah sakit P1, dicatat dokter kodenya juga P1, dicatat di klinik juga P1. Jangan di sini paracetamol di kodenya P1, di komputer lain paracetamol ditulisnya PCTR. Nah, itu kan jadi nggak bisa link. Itu kita standarisasi dictionary-nya. Yang kedua, sesudah ada standarisasi data dan digitalisasi data, itu harus mengikuti standar exchange protokol dan security yang sama. Dan itu harus international. Jadi standar protokolnya kalau di kesehatan ada yang namanya FHIR HL7 ya, kalau nggak salah untuk protokol. Standar security-nya ada ISO 29779. Kalau di perbankan itu standar protokol komunikasinya ISO 8583. Dulu zaman saya kuno banget gitu kan. Kalau di sini udah ada FHIR HL7. Nah maksudnya supaya apa? Maksudnya supaya gini teman-teman, supaya namanya data kesehatan itu jadi sangat transparan dan bisa dipertukarkan, bisa dianalisa. Saya di perbankan dulu tuh, ini udah sejak 10 tahunnya lalu, kalau punya kartu kredit, terbitan Bank Mandiri sebagai dirut. Aku pergi ke London, gesek di satu restoran, itu langsung transaksinya terjadi. Ya,
Gesek di restoran, data saya dan tagihannya berapa besar dikirim ke dikirim ke Visa, sama Visa dikirim ke Bank Mandiri dibukain akunnya saya, ada rekeningnya apa enggak, balance-nya cukup, diotorisasi, dibalikin lagi ke Visa, Visa dibalikin ke restoran itu keluar. Dan kita lakukan itu kenapa? Dan kita lakukan dengan rasa aman kan? Nggak pernah ada orang gesek-gesek kartu kredit takut, ya ada fraudnya 1-2, tapi kita feel secure. Sama juga kalau kita pakai kartu ATM, colok datang ke mana? South Africa, colok ATM-nya pasti keluar. Karena semua data keuangan di dunia standarnya sama. Formatnya sama. Semua data keuangan di dunia connectivity protokolnya sama. Kita take it for granted. Di kesehatan tidak. Satu rumah sakit aja bisa beda-beda datanya. Gitu kan, rumah sakit A, rumah sakit B. Satu holding. Rumah sakit Bunda di Menteng, rumah sakit Bunda, aku nggak tahu apakah udah sama apa enggak, bisa beda tuh. Rumah sakit Cipto sama Hasan Sadikin aja beda-beda datanya. Paracetamol nyatetnya ini nyatetnya ini, harganya beda-beda, beda. Gimana mau ngomong dunia? Nah tapi kalau ini bisa terjadi teman-teman, dan semuanya akan ada di database-nya pemerintah, kita must sih. Karena di law kita bilang by default is in, privacy boleh nggak keluar? Boleh, ngisi surat. Gitu kan, tanda tangan. Bukan kebalikannya, kan luar negeri kan defaultnya keluar. Kalau mau dimasukin mesti kasih konsen, ini masuk. Tapi kalau mau keluar kasih konsen, boleh. Itu haknya. Tapi dengan demikian kita akan punya massive clinical database dari Indonesian populations. Kita sekarang populasi database yang kita punya itu demographic database. Adanya di Kementerian Dalam Negeri. Nama, alamat, tanggal lahir, agama, ya segala macam lah, pendidikan. Nah kita sekarang mulai tahun depan, karena sebenarnya udah mulai tahun ini ya, deadline-nya akhir tahun ini, akan bangun clinical database dari 260 juta rakyat Indonesia. Siapa yang udah divaksinasi TBC, siapa yang darah tinggi, siapa yang kolesterol tinggi, pernah kena serangan jantung, segala macam keluar. Dengan adanya ini, kebayang nggak? Indonesia tuh lahir bayi setahun 4,8 juta. Mirip dengan populasi Singapura yang 5 juta. Jadi Indonesia 1 tahun tuh nambah dekat-dekat 1 Singapura. Bayinya brojol 1 Singapura. Tahun kedua 2 Singapura. Tahun ketiga 3 Singapura. Jadi kalau mau invest mesti tahu. Kalau startup kan banyak-banyakan nasabah ya, investnya di Singapura. Di Indonesia, jangan di Singapura. Karena nanti bentar lagi kita batasi gitu ya, supaya bisa ke sini. Nah, bayangkan kalau ini semua bayinya di ultrasound, bayinya di imunisasi, bayinya kita ambil datanya. Banyak sekali data yang kita bisa lakukan artificial intelligence, big data analytics, machine learning. Untuk bisa digunakan startup-startup di biotech untuk future diagnostic. Gitu ya, that is the opportunity dengan bikin ini. The second population database digital yang isinya adalah clinical data. The last one yang kita mau bikin, mudah-mudahan bisa mulai tahun depan, yang isinya genomic data. Itu tadi, DNA-nya seperti apa. Jadi nanti dari sisi kesehatan kita akan punya population demographic data, kita akan punya population clinical data, kita akan punya population genomic data. Nanti tiganya ini kita bisa analytics. Sehingga kita ketahuan nih, ini kalau dia sekolah di ITB, biasa makan bubur kacang hijau sama ketan hitam, di 4 tahun mutasinya biasanya terjadinya di usus tuh. Dan kalau kita link sama clinical, biasanya kanker usus, gitu kan. Jadi kalau dia sekolah di ITB 4 tahun, mesti cepat-cepat dikasih, mesti periksa kolonoskopinya sejak umur 40 tahun udah diperiksa. Kenapa? Karena kemungkinan besar kita lihat jadi genetiknya bakal terjadi mutasi. Karena kebanyakan makan bubur kacang hijau sama ketan hitam di atas jam 11. Gitu kan misalnya ketahuan tuh, di Balubur, itu ketahuan. Ya. Atau dia kayak Pak Onesi. Kalau kita lihat, kalau dia lahirnya di Padang dan tinggal di Padang sampai SMA, kemungkinan dia kolesterol tinggi nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah dari kecil dia bisa makan santan sama otak sama paru. Gitu kan. Jadi dia udah tubuhnya udah bisa bereaksi dengan normal. Jadi nggak mungkin dia akan terjadi mutasi yang membuat kolesterolnya akan terbentuk di pembuluh darah atau di otaknya dia.
Kenapa? Karena sudah dari kecil sudah terbiasa. Tapi kalau dia hidupnya di Caucasian, di Eropa, datang sedikit ke sini makan santan sama ini, langsung dia terjadi ini penumpukan kolesterol, plak di jantungnya karena nggak terbiasa. Sedangkan orang Padang udah terbiasa dia. Bebek, lado, hijau, rendang, apa segala macam bisa makan. Sehingga dengan demikian kita bisa lihat pengobatannya nanti akan lebih precise. Kalau orang Padang kolesterol, obatnya nggak usah pakai yang tinggi-tinggi. Statinnya kasih yang rendah-rendah aja. Karena pasti dia bereaksi lebih baik daripada orang Caucasian. Jadi ada yang namanya pharmacogenomics. Kita ngasih obat tergantung dari genomicsnya seperti apa. And that will change humanity forever too. And that is where you can play a role, where you can invest, where you can make companies, and you can also make money. Ya. Buat orang yang sudah 30 tahun berkecimpung di bidang keuangan, 2,5 tahun berkecimpung di bidang kesehatan, my best and last advice for you. Ya. The best wealth is health. Kekayaan yang paling berharga adalah kesehatan. Jadi pikirkan dari sekarang, kapan di saat mana Anda beralih dari ngurusin uang ke ngurusin kesehatan, kayak aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas keynote speech-nya. Kami mohon untuk tetap di atas panggung Pak. Kami persilahkan untuk duduk karena akan melakukan diskusi one-on-one yang akan ditemani dan juga dipandu oleh moderator CNBC Indonesia Tech Conference kali ini yaitu Syarifah Rahma. Selamat malam Pak Budi, selamat malam rekan-rekan, para tamu hadirin dan juga pemirsa CNBC Indonesia. Perkenalkan saya Syarifah Rahma, senang sekali berkesempatan untuk memandu sesi diskusi ya langsung bersama dengan Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ini mungkin pada bertanya-tanya ya, kenapa Pak Menkes begitu ya mengisi acara untuk Tech Conference kali ini. Tapi tadi ketika sudah mendengarkan keynote speech-nya sudah terbayang ya kenapa yang dipilih Pak Budi. Sangat jelas begitu ya visionnya dari Kementerian Kesehatan sendiri seperti apa penggunaan teknologi ini bisa digunakan lebih advance lagi, lebih masif lagi begitu ya untuk kesehatan dan juga tentunya untuk industri secara keseluruhan begitu ya. Pak Budi, tapi sebelumnya kita sebelum membahas yang berat-berat ya Pak ya, sebelum tadi membahas bioscience kemudian juga penggunaan teknologi di bidang hal tersebut, mungkin kita mulai dari yang simple dulu Pak, yang paling dekat dengan masyarakat. Apalagi kemarin ketika pandemi COVID-19, tentu kita semua di sini sudah menggunakan ya aplikasi Peduli Lindungi ya Pak. Ini sebuah terobosan juga dari pemerintah untuk seperti apa bisa mengawasi masyarakatnya yang berjumlah hingga 270 juta jiwa begitu Pak ya, tapi bisa diawasi tentunya dengan aplikasi ini sendiri. Tapi mungkin bisa dijelaskan Pak, penggunaan teknologi di saat pandemi saat itu seperti apa? Dari sisi dapurnya Pak, dari Kementerian Kesehatan seperti apa Pak Budi? Yang pertama, Mas Daji, Peduli Lindungi itu berapa downloadnya? Berapa? 105 juta download. Itu sempat jadi the biggest health apps ya, di download. Tadinya sebenarnya itu niru dari Trace Together-nya Singapura. Saya wamen BUMN, pas pandemi terjadi, direktur Telkomnya tuh namanya Faisal Jumadi. Terus saya bilang, lihat Singapura pakai Trace Together tuh untuk ngecek kalau orang satu kena COVID, dia pakai Bluetooth, dia lihat tuh dia pernah ketemu orang siapa aja. Gue bilang canggih juga, bikin sama Telkom. Kita kejar kan, udah jadi. Kita tinggal butuh data siapa yang sakit kan, itu datanya di Kemenkes. Minta ke Kemenkes, nggak dikasih. Mungkin itu gara-garanya kenapa aku jadi Menkes habis gitu. Jadi aku lihat siapa dulu yang gak ngasih buka tuh data. Akhirnya Peduli Lindungi masuk dan itu ya the rest is history ya. Bisa dipakai buat check in dan lain sebagainya. Nah sekarang Peduli Lindungi ini kita konversi menjadi Satu Sehat. Karena kita ingin memastikan platform ini dipakai bukan hanya untuk
vaksinasi COVID. Tapi yang itu tadi, kalau kita cek ke Prodia, nanti besoknya datanya masuknya ke Peduli Lindungi itu. Kolesterolnya seperti apa? Wah, kolesterolnya tinggi. Minggu depannya kita ke Pondok Indah, general check up, datanya masuk. Data CT scan, ininya apa MRI, masuk. Kemudian kita beli obat, mana apotik, mana Century, besoknya masuk. Jadi benar-benar Peduli Lindungi akan jadi your personal health apps. Semua aktivitas kesehatannya masuk. Dan kalau kita sakit ke dokter, kita datang ke dokter, dok, ini NIK saya, nanti dokter pakai aplikasi Peduli Lindungi, masukin NIK saya, nanti saya kasih OTP nih, password. Begitu dibuka, dokternya bisa lihat. Termasuk kalau mau di-link sama Apple Health, sama Samsung Health, itu kelihatan. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang saya rasa juga hebat adalah dokter itu paling tidak setuju dengan layanan telemedicine. Oke, kenapa itu Pak? Karena dokter itu kan prakteknya by daerah kan. Jadi izinnya dokter Jakarta, praktek Jakarta, enggak boleh praktek di Bogor. Nanti dokter di Bogor protes karena dia kehilangan lahan gitu kan, dia enggak boleh praktek di Bandung. Jadi telemedicine itu adalah satu platform yang dokter enggak seneng. Karena kan dia bisa prakteknya kemana-mana. Nah gara-gara COVID, dokter takut ketemu pasien kan, bisa mati dia kan, dia takut. Wah, ada windows of opportunity, ya udah bilang takut ya ketemu pasien, udah deh nggak apa-apa deh. Ini jadi nggak usah ketemu pasien, dokter di rumah aja, tapi kerjasama sama telemedicine, gitu kan? Bisa ngomong ke telemedicine-nya, kasih gratis dong. Loh kenapa gratis? Ya kasih gratis paling kan berapa? Cuma 100.000 kali 1.000, paling dapatnya berapa 100.000 kali 1.000, cuma 100 juta. Kan semua startup kan pengennya banyak-banyakan jumlah user. Kalau ini dibuka sama Kemenkes, nanti usernya bisa 10 juta, 20 juta, itu market value-nya naik dari 10 juta jadi 100 juta US, jadi 1 triliun. Masa anak 1 triliun ngasih 100 juta gak mau gitu kan. Akhirnya berbondong-bondong, telemedicine-nya kasih gratis gitu kan. Habis mereka kasih gratis, kita datang ke startup logistik beberapa. Mau gak nih? Langsung kirimin gratis, obatnya dari kita. Wah masa kita mesti gratis bayar? Wah itu kan sama jualannya gitu kan. Ayo hitung-hitungan. Bayar berapa sih? Paling keluarin setahun paling juga 10 miliar. Tapi kalau ini masuk kan usernya jadi banyak. Dan banyak kan market cap-nya naik dong. Yang pakai ini market cap-nya naik 1 triliun, keluarin 10 miliar masa nggak mau? Udah biasa bakar uang juga. Ya udahlah masukin. Akhirnya masuklah si cepat. Jadi dapat gratis semua. Itu juga aku rasa satu teknologi yang hebat. Satu-satunya saya jadi Menkes dicela orang terus. Jadi sejak masuk dicela orang terus, satu-satunya dipuji adalah gara-gara ini. Begitu orang sakit, tiba-tiba 3 hari kemudian dia dapat paket obatnya di rumah, dia pikir, oh bisa juga nih birokrasi melakukan terobosan seperti ini. Wow, keren banget. Kita berikan apresiasi untuk Pak Budi. Tapi memang Pak, jujur ya Pak, menurut saya aplikasi Peduli Lindungi juga betul sangat keren gitu Pak. Tapi pertanyaan ya, mungkin tadi seperti yang Pak Budi bilang begitu kan, tidak sedikit yang meng-underestimate begitu bahwa ternyata pemerintah bisa cepat loh dalam teknologi, dalam penggunaan teknologi di masa pandemi ya Pak ya. Apalagi kita ketahui juga biasanya kan berurusan dengan data ini juga sesuatu yang masih perlu di-improve begitu ya oleh pemerintah. Tapi kita lihat terbukti ya dari Peduli Lindungi, tadi sekali lagi mengolah data bahkan hingga ratusan juta masyarakat begitu. Tapi dari dapurnya sendiri seperti apa Pak? Kelabakan gak sih? Karena tadi berbicara terkait dengan jumlah orang yang lahir di Indonesia, penduduk Indonesia tadi aja setahun sekali itu kan 1 kali Singapura ya Pak ya. Tapi ini kan artinya memang ratusan juta begitu, 100 juta lebih diolah oleh pemerintah datanya. Seperti apa Bapak? Jadi begitu saya masuk jadi Menkes, hari pertama ketemu dengan semua yang selalu mencaci maki Menkes. Walaupun Menkes sebelum saya ya. Saya selalu bilang datanya tuh nggak benar, datanya salah. Nah saya bukannya salah benar, saya nggak tahu apakah datanya itu, ya itu datanya apa nggak aja nggak tahu. Karena kan data itu dapatnya dari provinsi kan. Jadi kita tes ke lab PCR, nanti dia lapor ke dinas kabupaten kota. Mungkin dirubah-rubah juga tuh sama dinas kabupaten kota. Karena kelihatan tinggi kan jelek secara politik. Kemudian dia majuin ke dinas kesehatan provinsi. Bisa dirubah-rubah juga sama dia, kita nggak tahu kan. Kemudian dia masukin ke kita, udah pasti datanya nggak benar. Itu sampai 1 bulan kita garuk-garuk kepala pusing. Akhirnya karena tahu itu datanya dari lab, ya kita bikin datanya langsung dari lab.
Karena izin lab dari saya tuh PCR. Saya bilang, kalau enggak saya nggak kasih izin. Jadi di shortcut Ini ada ya, Google Pak? Form, ada Google Form, isi dulu lah. Pertama masih pakai Google Form, isi dulu Google Form, diisi. Jadi begitu periksa positif, misalnya siapa, Mbak siapa namanya? Iva, Bapak. Mbak Iva positif COVID. Malamnya saya tahu, karena udah dimasukin kan sama labnya. Besoknya langsung di-announce. Dinkes kabupaten kota, bupati wali kota belum tahu, gubernur belum tahu, udah keluar angkanya. Wah itu begitu dilakukan, semua gubernur termasuk yang running-running jadi presiden, marahnya minta ampun ke saya. Karena angkanya keluar semua kan. Tapi saya nggak jadi dimarahin sama pandemi talk, sama kill covid. Tadi yang marah pindah, tadinya kill covid, pandemi talk. Menkesnya tidak kredibel, memanipulasi data. Bukan memanipulasi, emang kita nggak tahu datanya begitu kan. Begitu kita udah ambil gitu, kita dipuji sama sini, dihujat sama yang pimpinan daerah kan, karena datanya mereka langsung kelihatan jelek. Jadi itu contohnya. Nah, saya kemudian lihat nih, ini kenapa bisa bagus kan? Birokrasi kan nggak selincah startup atau swasta. Siapa yang bagus? Jawa Barat bagus. Jadi saya lihat kenapa Jawa Barat bagus ya? Kita lihat, oh ada kepala pusat data informasinya bagus. Itu namanya Setiaji tuh ya, duduk situ tuh dia tuh Setiaji. Jadi saya datang, ini kok Jawa Barat bisa lebih bagus dari kita. Kemenkes waktu itu datanya kalah sama BNPB. BNPB data lebih bagus. Saya lihat siapa BNPB bagus, namanya Dewi, ketemu nih. Terus saya lihat data Jawa Barat bagus. Kenapa bisa bagus? Karena ada Setiaji. Ini kenapa siapa nih Setiaji ini? Saya tanyakan karena saya banyak teman di ITB. Siapa tuh Setiaji? Setiaji itu dulu CEO-nya Jakarta Smart City. Zamannya Ahok sama Jokowi. Biasalah ganti presiden kan banyak yang masuk, banyak yang mental gitu kan. Jadi ya mungkin dia termasuk yang mental. Jadi pindah jatuh ke Jawa Barat. Jadi pindah ke Jawa Barat gitu kan. Jawa Barat jadi bagus. Ya udah bilang sama Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil mau ambil Setiaji dong. Oh gitu kan dikasih sama Pak Ridwan, enggak dikasih lah sama dia. Akhirnya suatu saat Ridwan Kamil dinas kesehatannya habis tuh. Jadi WA ke saya, Pak Menkes, saya tertarik dengan dirutnya Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya berikan perannya lebih besar. Yang tadi hanya mengurus satu rumah sakit, mengurus Jawa Barat kesehatannya. Tolong jangan halangi karir yang lebih baik bagi anak buah Bapak. Gitu. Langsung aku balas nggak sampai 30 detik. Pak Ridwan Kamil, saya berikan dia. Dan saya setuju dengan Bapak, saya butuh Mas Setiaji. Yang tadinya melakukan untuk seluruh Jawa Barat, saya akan berikan pemenang seluruh Indonesia. Tolong jangan halangi perkembangan karir. Abis ini Mas Setiaji jadi headline Pak. Jadi dapat. Abis ini jadi Nah, headline. beliau bikin segala gajinya naik berapa macam persen? dari dia. Jadi semua semua mengenai peduli lindungi, scaling up-nya, orang-orangnya, beliau yang rekrut ahli-ahlinya saya, gimana cara bayarnya, uangnya segala macam dari dia. Jadi mesti tepuk tangan buat dia deh. Oke, tepuk tangan. Nanti habis ini boleh di-share ya Mas ya, tadi gajinya naik berapa persen ya. Oke, Pak, kemudian tadi kita berbicara terkait dengan peduli lindungi ya. Tadi Anda juga menyebutkan ke depannya juga aplikasi peduli lindungi ini masih banyak begitu ya manfaatnya, meskipun saat ini juga status pandemi sudah menjadi endemi begitu. Nah tapi di satu sisi yang sudah terpikirkan oleh Pak Budi nanti ke depannya agar aplikasi ini juga ke depannya bisa meningkatkan standarisasi di industri kesehatan. Apalagi tadi juga Anda sempat menyebutkan begitu ya, ketika kita bandingkan industri keuangan dengan industri kesehatan, standarisasinya cukup berbeda begitu. Apakah nanti ke depannya dengan adanya aplikasi ini bisa disamaratakan standarnya Pak Budi? Yang nomor satu yang saya minta ke Mas Jaji nih ya, dia masih utang ke saya. Sekarang habis masukin data-data bisa check-in segala macam yang teman-teman udah bisa jalankan. Peduli lindungi kita rubah ke satu sehat. Karena peduli lindungi itu ngomongnya susah, walaupun jadi joke ya, di TikTok kan banyak peduli lali gitu banyak kan, jadi top juga. Karena susah, pronounce-nya kan susah tuh buat orang asing, akhirnya kita ubah jadi satu sehat. Karena Pak Presiden juga bilang datanya satu Indonesia, datanya udah kita ubah satu sehat. Nah nanti yang pertama yang kita mau launch penting adalah semua medical record-nya kita, data klinisnya masuk ke situ. Individu, dimanapun kita ngecek. Tes, diagnostik, semuanya masuk ke situ. Treatment masuk ke situ. Yang berikutnya, udah mulai iseng. Ini kesehatan kita tuh range layanannya harganya acok-acokan. Jadi saya mau kualitas layanan dan harga itu membuat banyak orang-orang menengah kaya tuh ke Malaysia sama Singapura kan. Nah ini saya mau rapikan.
Jadi nomor satu nanti udah mulai ini. Kita mau bikin semua rumah sakit, ini ada yang punya rumah sakit dia ini juga. Nanti dan semua dokter kan udah kita database. Aku mau bikin kayak Tokopedia atau itu Gojek gitu kan. Ada bintang-bintangnya gitu ya. Jadi kalau kita udah dirawat, bisa kasih bintang. Ya kan kayak pesen makanan kan kita bisa kasih bintang restorannya kan. Jadi pasiennya jadi user gitu ya Pak? Enggak, usernya ini pasien. Jadi pasien kalau datang ke praktek klinik ini, ke puskesmas ini, ke rumah sakit ini, karena datanya udah masuk ke kita, terus kita kirim WA survei, kasih bintang. Bintangnya 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa lihat tuh, kasih komen pengalaman baiknya apa, buruknya apa. Dengan demikian itu akan ada customer rating yang mudah-mudahan bisa memaksa agar kualitas kita bagus. Jadi nggak bisa tuh ada dokter ketemu cuma 2 menit, 3 menit, suruh nunggu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Oh nanti keluar. Bayarnya mahal lagi ya? Bayar mahal, bintangnya keluar, bintang 2. Atau expensive, dolarnya banyak kan. Kalau kita makanan kan dolarnya 3, atau dolarnya 2. GoFood itu kan ada dolarnya 4, nanti kelihatan tuh, oh ini bayarnya mahal. Dengan demikian IT itu bisa opening transparency. Jadi teman-teman yang mau bikin startup di sana, kita hanya kasih platform. Kita hanya bikin Android-nya atau iOS-nya. Bahwa mau pakai WhatsApp, mau pakai Telegram, mau pakai iMessage, itu teman-teman bikin lah, teman-teman startup. Tapi platformnya Android, pakai kita punya gitu kan. Di atasnya apps-nya teman-teman boleh buat gitu aplikasi-aplikasinya. Jadi nanti akan masuk ke situ. Kita juga mau banding-bandingin harga obat gitu kan. Harga obat kan beda-beda. Nanti kita masukin ke sana semua. Kita nggak atur harga obat tapi kita lihat, oh paracetamol di rumah sakit ini harganya 5.000, di sana kok 50.000. Macam 10 kali harga obat gitu kan. Jadi nanti kemudian dengan demikian akan terjadi konvergensi. Karena publik yang akan memberikan pressure ke industri ini supaya bisa jadi lebih efisien. Oke baik, keren banget, kita boleh berikan apresiasi sekali lagi untuk Pak Budi. Pak Budi, tapi kalau kita ngomongin. Ada satu lagi yang saya mau minta sebenarnya kayak Peduli Lindungi ini. Oke. Nanti kita mau kerjasama kayak kitabisa.com gitu kan. Karena banyak sekarang orang-orang mau dioperasi cancer, mau operasi cuci darah, apa nggak ada uangnya. Oke. Jadi nanti Peduli Lindungi kita mau kerjasama, dikerjasamain aja. Di link, misalnya ada anak ini dari Papua sakit, mesti dioperasi glukoma, apa cancer mata tuh. Berapa puluh juta nggak punya uang. Ya aduh crowdfunding gitu kan, masukin crowdfunding. Set begitu selesai juga bisa. Ini keren, Jadi keren, Pak. kita mulai mengajarkan teman-teman mulai dari muda-muda, entrepreneur dan investor. Investasi itu ada 2. Satu investasi duniawi, satu investasi surgawi. Ya, investasi duniawi itu kita dapat dalam bentuk bunga, yield, dividen, multiples gitu. Tapi ini begitu kita pindah dimensi keluar, ini kan aku believe ketuhanannya Maha Esa kan, jadi percaya. Kalau kita pindah kan bunga ini nggak bisa ikut kan, gitu kan. Kalau di agama saya bisa ikut tuh cuma 3, amal ibadah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Nah makanya bikinlah amal ibadah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Budi, luar biasa ya Pak ya, tadi benar-benar jadi sinkron, jadi satu begitu, tergabung menjadi satu begitu Pak ya, ini betul-betul super app nanti ke depannya. Nah tapi tadi ketika kita berbicara terkait dengan harga Pak, kalau misalnya tadi harga di bidang kesehatan ya Pak ya, kita ketahui juga bahwa Pak Budi sempat menyebutkan bahwa dengan pengembangan teknologi yang ada maka nanti akan membuat harga ataupun juga biaya di industri kesehatan ini bisa lebih murah. Tapi tadi kita ketahui juga Pak, ada biaya investasi yang harus dikeluarkan, apalagi ketika berbicara terkait dengan teknologi-teknologi baru. Seperti apa sih Pak sebetulnya, apakah memang betul nanti ke depannya biaya kesehatan ini bisa lebih murah dengan adanya teknologi, atau justru nanti dengan adanya biaya investasi yang harus dikeluarkan bisa lebih mahal Pak Budi? Saya pernah kerja di Bank Mandiri dulu kan, punya grup direktur IT. Jadi kita kasih uang tuh berapa triliun anggarannya. Dia bikin kan aplikasi living, internet banking Mandiri, aplikasi apa dulu ada poin apa tuh Mandiri bikin pakai belanja dapat poinnya, aplikasi undian. Ya. Nah suatu saat saya ketemu sama Jamie Dimon. Jamie Dimon itu CEO-nya JP Morgan. Lagi ada acara apa gitu. Terus dia bilang, Bud, IT itu bikin sakit kepala. Karena orang IT itu minta duit melulu. Hasilnya nggak jelas minta duit. You know, tapi aku nggak punya komparasi. Sekarang aku punya comparisonnya apa? Aku bikin startup. Jadi dia bikin grup startupnya JP Morgan khusus IT. Jadi kalau ada proyek, bikin aplikasi
perbankan A. Dia kasih ke orang IT, dia kasih ke startup. You know, kata dia, the performance of the startup companies dibandingkan dengan my own IT department is 10 times cheaper, 10 times faster, 10 times better. Because these young people are more hungry, kata dia gitu kan. Oh, begitu ya. Jadi saya juga kalau ingin membuat industri kesehatan lebih baik, 10 times better, 10 times cheaper gitu kan, 10 times faster, kita mesti bikin ekosistem startup. Dan kebetulan saya di perbankan di Mandiri kan udah bantuin semuanya lah, misalnya apalah si East Venture-nya Wilson Cuaca kita bantu, si Chandra punya Alpha GWC bantu, Pandu punya Alpha kita bantu, Andi Zen semuanya kita bantuin ke Jara Finance. Karena kita ke perbankan jadi top mereka. Udah, tuh bantu bikinin lah ekosistem di bioteknologi. Ya. Wilson masuk duluan tuh. Jadi East Venture udah punya tuh. Dia mulai berapa puluh juta, aku gak enak ngomongnya. Kemudian aku ngomong ke Singapura depan Temasek seneng, aku mention nama dia East Venture, ditambah lagi sama Temasek berapa puluh juta. Aku kemarin ketemu Novo Holding, IFC, si Legend Capital dari China, masuk semua ya. Walaupun mereka masih agak catatan, karena track recordnya Indonesia untuk transaksi yang terakhir membuat agak untrusted gitu. Jadi orang-orang kalau ada takut juga invest sekarang ke Indonesia. Karena masuknya segini tiba-tiba jadi segini gitu kan. Itu yang teman-teman mesti jaga juga tuh. Trust dari ekosistem itu kalau enggak orang-orang takut. Tapi berhubung Menkesnya sangat ini bahwa biotech itu bisa dan maju, sekarang itu ekosistem itu saya bikin. Jadi investornya udah saya kumpulin nih. Saya jelasin, this is a good investment to do. Regulatory sandbox-nya kita udah bikin. Udah kita ajuin. Health care adalah the second industry after finance yang punya regulatory sandbox sekarang. Yang lain nggak punya tuh. Jadi kita bisa main di sini. Regulatory sandbox ini udah dites dengan beberapa kali accelerator competition ya. Kita udah bikin beberapa accelerator. Karena sekarang uangnya udah ada nih. Aku rasa, aku nggak enak ngomong ya, tapi ya slightly around 200-300 million udah ada nih. Healthcare dedicated buat fund. Problemnya sekarang entrepreneur yang nggak ada. Ya entrepreneurnya nggak ada, ya karena itu makanya kita coba lah dengan regulatory sandbox ini kita bikin lomba-lomba accelerator ini kelihatan nggak? Beberapa udah ada, ya, yang ada di luar tadi perusahaan-perusahaan itu kan aku kenal, itu juga udah ada, ya. Mudah-mudahan nanti dengan demikian ini naturally akan gulung. Tapi ketiga si orang-orang ini East Venture, Alpha GWC, Alpha Venture sama si Kejora itu udah mulai bergerak lah. Dan tugas saya adalah memberikan build the ecosystem ya, Sekarang yang saya lagi cari entrepreneurnya. Jadi mudah-mudahan di sini aku nggak tahu entrepreneurnya tapi butuh bioteknologi gitu ya, butuh medical sciences sama ini. Dan buat teman-teman, aku tahu itu yang dibutuhkan beda. Ini lebih panjang juga returnnya. Jadi sekarang tahun ini 2.500 beasiswa kita udah secure. Bukan hanya dokter sama dokter spesialis, tapi juga untuk bioinformatics, kalau mau ambil PhD atau master, biogenomics, immunology, biochemistry, itu kita siapin tuh. Dan sekarang kita mau tambah bukan hanya scholarship-nya, jadi don't go kayak anak saya, Harvard Business School, itu udah masa lalu gitu kan. Sekarang ambilnya biogenomics, bioinformatics gitu, artificial intelligence on medicine, kayak gitu-gitu yang aku lagi menjual supaya teman-teman mau ambil ininya, belajarnya ke sana. Dan saya sekarang udah dapat itu dari Ibu Sri Mulyani beasiswanya, saya mau kejar itu research grant-nya. Jadi sekarang Kemenkes udah identifikasi the best university and the best professor in biogenomics. The best university and the best professor in biotechnology, genome sequencing, immunology, biochemistry. Nanti saya akan approach mereka, aku bilang, hey ini ada 1.000 misalnya penerima beasiswa LPDP, you pick which one you like. Tapi kalau you pick professor, tapi harus lu yang ambil gitu kan, ambil PhD-nya. Bukan hanya kita kasih beasiswa, kita kasih research grant. Karena LPDP itu ada paket research-nya. Jadi aku kasihnya 2, beasiswa dan research grant. Syaratnya research-nya harus topik yang aku tentukan di Indonesia dan clinical trial-nya di Indonesia. Orangnya orang Indonesia. I only need your brain, your connection, and your labs. I need a professor MIT brain, professor MIT connections, dan professor MIT labs. Gitu ya. Tapi orangnya orang Indonesia, research topiknya di Indonesia,
clinical trial di Indonesia, gitu kan? Kita bayarin beasiswa, kita bayarin research grant-nya. Nanti kita mau bikinnya supaya banyak entrepreneur baru karena I need that kind of, this is a battle of the brain gitu ya. Singapura udah mulai maju sekarang. Banyak teman-teman ini pindah ke Singapura. Jadi gimana yang kita lakukan sekali lagi? Kita bikin hub-nya di Bali. Kalau Singapura ngadu sama Jakarta agak berat. Polusinya begini gitu kan, PCI-nya 2,5-nya lebih tinggi, ini sesek, angkutan susah. Jadi kalau ada ditanya orang Amerika mau bikin startup di Singapura sama Jakarta kurang menarik, walaupun Jakarta opportunity lebih besar. Tapi Singapura versus Bali, dia kan mikir-mikir kan. Bali dong, sekalian jalan-jalan ya Pak ya. Kayaknya gue mending Bali deh gitu kan, jadi masuknya Bali. Jadi kita mau bikin biopolisnya mungkin di Bali gitu biar ada competitive edge-nya juga untuk the young professional startup ini. Kalau rebutan sama Singapura ada ketertarikannya. Gitu. Itu healingnya sekalian Pak, healing fisik dan juga healing jiwa kalau ke Bali Pak. Betul. Oke, tapi tadi menarik ya yang disampaikan, jadi kurang lebih kalau saya bisa konklusikan begitu ya Pak, all in all tadi dengan upaya pemerintah untuk membangun ekosistem ke depannya semakin banyak juga pemain yang ada di industri kesehatan ini, ke depannya health tech utamanya juga begitu, sehingga nanti akhirnya bisa membantu ya Pak ya untuk tadi biaya kesehatan ini bisa lebih turun lagi ke depannya begitu ya Pak ya. Nah tapi tadi sekalian juga kode-kode ya, mungkin di sini tadi sudah digambarkan dengan jelas dari Pak Budi begitu ya, nanti ke depannya akan sangat baik sekali, potensinya masih begitu besar. Nah tapi terakhir Pak Budi, ini sekali lagi ya, karena di sini juga para hadirin mungkin dari para pelaku usaha di bidang teknologi dan juga para investor begitu. Nah upaya ya, ataupun juga harapan dari pemerintah untuk nanti bisa berkolaborasi Pak ke depannya dari baik pelaku usaha, investor dan juga dari Kementerian Kesehatan sendiri seperti apa Pak Budi? Dia pengalaman kita, saya jadi menteri itu singkat, nggak 5 tahun. Karena masuknya di tengah-tengah kan, cuma 3 tahun 9 bulan. Saya tanya tugas saya ke Bapak Presiden apa? Nomor 1, execute vaccination. Vaksinasinya cepat aja Pak Menkes dan seluas-luasnya. Nomor 2, kendalikan pandemi ini. Nomor 3, lakukan transformasi sebesar-besarnya di sektor kesehatan. Dalam 3 tahun 9 bulan. It took me 1 tahun 9 bulan untuk beresin tugas pertama dan tugas kedua. Jadi vaksinasi dalam 1 tahun 9 bulan kita bisa 400 juta, sekarang 450 juta ya, 400 juta dosis ke 200 juta orang. Sekarang mungkin 210 juta. Itu kita beresin 1 tahun 9 bulan. Saya masuk jadi Menkes, jalani vaksinasi 3 bulan, di ekonomis keluar. With current speed, Indonesia will finish the vaccination 10 years. Aku bilang, ekonomis tuh ya, agak underestimate gua gitu kan. Tapi gak apa-apa lah. Kita suka di underestimate. Kita sikat 400 juta dosis dalam waktu 1 tahun 9 bulan. Nah, walaupun yang kerja bukan Menkesnya bisa membujuk TNI Polri supaya nyuntikin buat Menkesnya gitu. Sama startup juga bantu. Tapi yang penting di sini adalah dan itu pandemi udah sekarang sedang reform, undang-undangnya udah beres. Jadi mudah-mudahan tinggal implementasinya aja. Mudah-mudahan dalam 3 tahun 9 bulan ini saya jadi menteri, saya bisa menyelesaikan lah tugas yang diminta oleh Bapak Presiden ini. Nah, kenapa bisa berhasil yang vaksinasi? Ya itu tadi, karena yang kerja bukan Menkes ya gitu. Aku ditanya Pak Jokowi, ini sukses sekali kenapa Pak Menkes? Karena Menkesnya nggak kerja Pak. Hah? Iya kita nggak kerja Pak. Kita hanya foto-foto aja datang-datang. Yang kerja kan TNI, Polri gitu kan, alumni SMA 8, alumni Kanisius, Muhammadiyah, NU segala macam. Menkesnya hanya begging aja cerita sedih ke mereka. Jadi mereka iba kan. Mereka iba sama Menkes itu, BUMN bantuin, kasihan juga Menkes. So kita bantuin deh. Itu kan semuanya nasabah saya tuh yang punya Pak CT, lihat Menkesnya kasihan dulu kasih pinjam ke saya, sekarang udahlah nih mall saya dipakai gratis. Bukan hanya gratis, kalau bisa sekalian lah ini ya dokternya Bapak yang bayarin. Iya lah bayarin, kalau bisa susternya bayarin, iya bayarin juga. Habis CT bayarin kan Pak Lipo bayarin juga gitu, semuanya jadi ngebayarin gitu kan. Jadi kita seneng gitu Pak Budaya Po yang punya Pondok Indah bayarin juga. Jadi Menkesnya hanya datang foto-foto kerjaan selesai gitu. Jadi aku bilang kok kuncinya untuk supaya ini bisa jalan, ya this is not something that you can do alone gitu. It is something that you have to do together. Gitu ya. Ini kita nggak bisa lakukan ini eksklusif. Biasanya pemerintah bikin program eksklusif. Ini harus inklusif. Kalau nggak terlalu besar untuk kita kerjain sendiri. Yang terakhir jangan pendekatannya pendekatan program.
ini harus bisa diubah menjadi movement. Program sama movement beda. Kalau program kan yang sukses saya, yang berhasil saya, yang ngerjain saya capek ya 270 juta, 7.000 pulau gimana. Kalau jadi movement, everybody will feel that they own this program gitu. Dan ini they will do it because that is their achievement juga. Ya. Jadi kayak polusi udara, Menkesnya mau kerja? Enggak. Kita kerja sama bicara nafas, itu kan banyak tuh. LSM organisasi anak muda yang anti polusi ya, kalau bisa rangkul-rangkul mereka, suruh mereka yang kerja. Duitnya mereka lebih banyak, waktunya mereka lebih banyak, semangatnya lebih tinggi gitu kan. Menkesnya foto-foto aja nanti kalau habis selesai. Gitu. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Luar biasa sekali Pak Budi, tadi ya semangat kolaborasi ya, sekali lagi ditekankan juga. Tadi terlalu besar ya Pak untuk kita kerjakan sendiri, harus bersama-sama. Tadi bukan program tapi movement ya, ini satu keywords yang sangat penting tentunya perlu kita aplikasikan bersama begitu dari pemerintah dan juga para pelaku usaha tentunya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Pak Budi, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami dalam Tech Conference hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Baik, itu dia tadi. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Syarifah Rahma dan juga Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang sudah berdiskusi. Bapak Ibu sekalian, jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita akan kembali dengan presentasi startup. Jadi Tech Conference 2023 akan kembali usai jeda berikut ini.